Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak ibu semua. Kita kembali lagi di pelajaran komputer akuntansi. Di siang ini bagaimana kabarnya, nak? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah sehat ya. Baik, Bu. Ya, baik. Oke, ini semuanya sudah masuk ke ruang Zoom. Kemudian sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita dipimpin doa bersama dulu ya. Silakan Elvira dipimpin doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, alhamdulillah semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar, anak-anak semua diberikan kesehatan, dilancarkan semuanya, ilmunya bisa diserap dengan baik, bermanfaat, amin. Selanjutnya kita akan melakukan presensi dulu. Sebelumnya Ibu udah share absensinya melalui Google Formulir ya. Ibu cek dulu sebentar, Ibu share screen hasil absensi kalian. Oke, absensinya ini ada 12 siswa, kemudian semuanya hadir 100%. Berarti alhamdulillah kalian dalam keadaan sehat semua ya, nak ya. Sudah mengisi absensi semua kan ya? Sudah, oke. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya, sebentar. Oke, selanjutnya ini adalah pembelajaran kita. Presensi sudah semuanya dalam keadaan yang baik, kemudian kalian sudah berdoa, mengharapkan semua berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan mengikrarkan Sumpah Pemuda terlebih dahulu yang akan diikrarkan oleh Karno ya. Coba Karno ikrarkan Sumpah Pemuda. Ini terlihat ya share screen Ibu ya? Ya. Ya, oke. Silakan Karno. Sumpah Pemuda. Putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, bangsa Indonesia. Putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Oke, ya, jadi ini Sumpah Pemuda itu mengikrarkan bahwa kalian itu mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, kemudian kalian berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan kalian menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Semoga Sumpah Pemuda ini tetap melekat pada diri kalian bisa menghidupkan semangat-semangat generasi muda demi mempertahankan perjuangan bangsa ya. Nah ya, tetap semangat belajar, semangat berprestasi, jangan mudah menyerah. Oke. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Apa ya? Minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Masih ingat menu banking digunakan untuk apa ya? Silakan di-unmute dulu. Kita belajar tentang apa? Sabrina unmute dulu, nggak kedengeran ya? Tentang apa kita belajar? Tentang? Hai, lupa semua ini tentang apa ya kita belajar kemarin? Banking di Mayop tentang apa? Penerimaan dan? Hai. Suara Ibu masih terdengar? Penerimaan dan pengeluaran kas, Bu. Iya, penerimaan dan pengeluaran kas dengan menggunakan menu banking. Suara Ibu terdengar aman ya, nak ya? Suara Ibu terdengar? Oke, aman ya. Oke. Benar, Bu.
Ya, minggu lalu kita itu belajar tentang menu banking di Myopia, yaitu tentang entry transaksi penerimaan dan pengeluaran kas, baik yang bersifat tunai maupun melalui akun bank. Selanjutnya kita akan belajar tentang transaksi penyesuaian perusahaan jasa dan bagaimana tata cara entry transaksi penyesuaian tersebut dalam Myop Accounting. Oke, Ibu share screen dulu sebentar. Oke, terlihatkah? Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, nanti kalian akan berdiskusi, kemudian akan tanya jawab, kemudian kalian juga akan unjuk kerja. Dengan bimbingan guru, peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan melakukan entry transaksi penyesuaian dalam Myop Accounting versi 18. Adapun transaksi penyesuaian itu terbagi menjadi 4. Ada transaksi accrual, ada transaksi deferral, ada transaksi penyusutan aset tetap, dan transaksi pemakaian supplies. Di mana keempat transaksi ini akan direcord melalui akun record journal entry. Oke. Setelah itu, setelah kita mengetahui tujuan pembelajaran kita tonton video motivasi dulu ya, biar kalian tetap semangat belajar dan semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Sebentar. Terlihat dulu kah videonya? Terlihat layarnya? Terlihat ya? Oke, angkat jempolnya, aman. Oke, aman. Oke, Ibu coba setel dulu ya. Bentar. Hari ini keadaan semakin tidak mungkin. Terdengar nggak? Hari ini keadaan semakin tidak memungkinkan. Whatever, regenerasi peradaban dengan pendidikan harus tetap dipertaruhkan. Maka mari belajar dari seekor ikan yang berada di tengah asinnya lautan. Kenapa ikan tetap tawar, padahal air asin lautan adalah lingkungan keseharian? Seorang nelayan mencoba memberikan jawaban. Perhatikan, satu hal yang membuat ikan tetap tawar di tengah asinnya lautan adalah jiwanya yang tetap hidup. Karena jiwa hidup itulah yang menjadikan ikan tak terpengaruh sekalipun rasa asin sudah menjadi sebuah lingkungan. Sebab itu kita perlu tahu, jiwa pelajar adalah jiwa yang hidup. Belajar bukan tentang sekolah sebatas ujian, tapi belajar adalah tentang kepedulian, peduli pada peradaban, menginginkan sebuah perubahan. Jadi bukan masalah lingkungan yang saat ini berada dalam keterbatasan, tapi ini masalah jiwa. Benarkah jiwa pelajar kita itu hidup, menancap ke dalam dan ke depan, atau hanya berada di sekolah sebatas ulangan dan ujian? 3 bulan, buktikan. You can do it. Oke. Sudah ditonton ya. Oke, coba siapa yang mau mengambil hikmah atau merangkai kata setelah kalian menonton video motivasi tadi? Video motivasi tadi tentang apa ya? Coba siapa yang bisa video motivasi tadi menggambarkan tentang apa? Elvira, Bu. Oke, Elvira, coba gimana, El? Jadi video tadi itu tentang motivasi belajar saat pandemi. Jiwa pelajar adalah jiwa yang hidup. Belajar bukan tentang sekolah sebatas ujian, tapi belajar adalah tentang kepedulian terhadap peradaban, menginginkan perubahan. Jadi bukan masalah lingkungan yang saat ini berada dalam keterbatasan, yaitu pandemi, tapi ini masalah jiwa. Jadi kita harus bisa belajar saat pandemi. Oke, kita applause dulu untuk Elvira. Elvira bagus ya. Jadi kita itu mengalami perubahan ya, dari yang semula itu kita belajar normal, tidak terjadi apapun, kemudian tiba-tiba wabah datang, pandemi datang, penyakit datang, kita diarahkan untuk beradaptasi dengan cepat. Maka kalian harus belajar dari seekor ikan, di mana dia itu tetap tawar walaupun di sekelilingnya adalah asin. Jadi bagaimanapun keadaan sekeliling kalian, kalian harus memiliki motivasi yang kuat, pendirian yang teguh bahwa kita itu belajar bukan hanya sekedar untuk menuntaskan ulangan dan pendidikan semata. Belajar itu untuk perubahan, untuk menuntut dan menciptakan generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Seperti itu ya nak ya, tetap semangat belajar ya, semangat pejuang pelajar Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia, kebanggaan bangsa. Oke,
video motivasi sudah, kita lanjutkan. Untuk pembelajaran hari ini, untuk pembelajaran daring, Ibu mengingatkan kembali tata tertib yang harus kalian lakukan adalah kalian harus selalu on cam. Jadi, kalian hanya tidak boleh off cam, ataupun kalian diperkenankan off cam apabila sebelumnya sudah izin kepada Ibu Anggia, sebelumnya sudah izin kepada Ibu untuk off cam, karena ada suatu hal, kemudian kalian yang lain yang tidak berhalangan, kalian harus tetap on cam. Kemudian, kalian hanya boleh mengaktifkan speaker kalian pada saat kalian ingin berbicara. Selebihnya, kalian harus mute speaker kalian. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini. Kita masuk ke pembelajaran hari ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa pembelajaran kita mengenai transaksi penyesuaian jasa yang akan dikaitkan dengan pengentrian transaksi tersebut dalam Mayop Accounting. Oke, Ibu share screen lagi. Hai, ini tujuan pembelajaran kita. Terlihat ya, Nak ya? Oke, tujuan pembelajaran sudah Ibu jelaskan tadi. Kemudian dalam pembelajaran hari ini seperti tujuan kita akan melaksanakan diskusi. Nanti kalian pada saat diskusi akan dibagi menjadi ruangan-ruangan di breakout room lagi. Kemudian di ruangan tersebut Ibu akan memasuki satu-satu memantau kegiatan diskusi kalian. Setelahnya, setelah kalian berdiskusi selesai, Ibu tarik lagi kalian ke ruang utama, kemudian kalian melakukan presentasi hasil diskusi. Ya, Ibu mengingatkan KKM kita adalah 76, masih tetap seperti yang kemarin, dan kegiatan evaluasi pembelajaran akan dilakukan di akhir. Oke. Ini adalah pembagian kelompok. Kelompoknya ada 4 kelompok, ada kelompok akun, kelompok banking, kelompok sales, dan kelompok forecast. Kelompok akun ada Anggia, Intita, dan Nabila. Kelompok banking, Karno, Ayesa, dan Elvira. Kelompok sales ada Eka, Aisyah, dan Sinta. Kelompok forecast-nya ada Yonia, Dinda, dan Sabrina. Oke. Nah, nanti Bu kita diskusinya ngapain? Nanti di diskusi itu kalian harus mengerjakan LKPD yang akan Ibu berikan. Adapun LKPD yang akan Ibu berikan itu Ibu share di link ya, Nak ya. Bentar Ibu stop dulu. Oke, Ibu share link LKPD-nya di chat. Sebentar. Oke, sudah terbaca, Nak? Terbaca tidak? Oke, di chat Ibu udah share link LKPD digital dan video tutorial. Nanti kalian dalam pengerjaan LKPD digital itu akan dipandu melalui video tutorial. Oke, sebelum kita masuk ke LKPD digital, kita arahkan dulu ya. Bagaimana sih pengerjaan LKPD digital tersebut? Oke, Ibu share screen lagi. Terlihat tidak? Aman? Terlihatkah? Terlihat tidak, Nak? Oke. Oke. Di sini biasa lembar kerja peserta didik, kemudian ada judul transaksi penyesuaian pada perusahaan jasa dalam Mayop Accounting versi 18. Kemudian ini ada identitas kalian tuliskan nama kelompoknya, kemudian ini nama kaliannya, anggota kelompok siapa saja. Jadi walaupun LKPD ini dikerjakan secara bersama, tapi kalian wajib menyerahkan LKPD secara pribadi. Karena LKPD ini bersifat digital, kalian cukup entry data, kemudian datanya akan masuk otomatis. Ini adalah kompetensi dasarnya, kita akan menganalisis transaksi penyesuaian dan melakukan transaksi penyesuaian. Di mana indikatornya itu kalian akan menganalisis transaksi accrual, transaksi deferral, kemudian transaksi yang berkaitan dengan penyusutan, dan transaksi pemakaian supplies. Setelah itu, untuk kegiatan keterampilannya, kalian akan mengentrikan transaksi-transaksi tadi ke dalam Mayop Accounting versi 18.
Oke, ini tujuan pembelajarannya sama yang seperti Ibu sampaikan tadi. Setelah itu di sini di LKPD Ibu juga sudah mengingatkan ada 2 video yang harus kalian tonton. Ada video yang hanya untuk mengingatkan kalian pencatatan jurnalnya, kemudian ada video yang bagaimana cara mengedit transaksi penyesuaian tersebut. Ini ada soal, ada disajikan data neraca saldo, kemudian ada data penyesuaiannya. Nanti data yang penyesuaiannya itu, oke, data penyesuaian itu kalian bedakan atau kalian bagi-bagi menjadi mana sih transaksi deferral, mana sih transaksi penyusutan, mana sih transaksi accrual, dan mana sih transaksi penyesuaian, seperti itu. Kemudian kalian yang kedua, analisis dan integral langkah pencatatan penyesuaian dalam Mayop Accounting apabila diketahui nilai penyusutan peralatan pada bulan Desember 2020 sebesar 1.550.000. Yang ketiga, analisis langkah-langkah mencatat transaksi pemakaian supplies. Dan yang keempat, ini ada 2 dokumen, ada dokumen 1 dan dokumen 2, kalian entrikan ke Mayop. Seperti itu. Nah, paham? Aman? Acungkan jempol ya kalau aman. Oke, aman. Sip, kita stop sharing. Oke, kalau aman, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam ruang-ruang sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Oke, sebentar ya. Oke, pertama ada kelompok akun. Kedua ada kelompok purchase. Ada kelompok sales. Kemudian ada kelompok banking. Oke, untuk akun sebentar Ibu lihat di akun Anggia, Intita, Nabila. Oke, di akun ada Anggia, Intita, dan Nabila ya. Intita dan Nabila. Oke, kemudian di Purkes ada Purkes Yonia, Dinda, Sabrina. Sebentar, Yonia, Dinda, dan Sabrina. Oke, kemudian di sales ada Eka, Aisyah, Sinta, Najwa. Eka, Aisyah, Sinta, Najwa. Eka, Aisyah, Sinta. Oke, Najwanya belum masuk. Terakhir di banking ada Ayesa, Elvira, dan Karno. Oke. Oke, Najwanya kita masukkan. Oke. Oke, ini sedang proses menuju ke breakout room ya. Oke, coba Ibu sebentar, ini belum pada masuk semua. Sebentar Ibu join ke sini. Silakan join ya Nak ya, segera join. Yuk segera join yuk.
Silakan segera join, segera join. Oke. Hai, ini kelompok apa nih? Sebentar. Oke. Hai, ini udah Ibu ada di kelompok mana nih? Oke. Yang nggak jelas. Oke. Hai, ini kelompoknya Kelompok akun, Bu. kelompok akun ya. Oke, kelompok akun hai, gimana? Sudah sampai mana? Baru Udah nyampe. nomor 2. Oke, sudah nomor 2 ya. Silakan kerjakan dengan baik, kemudian yang harus kalian entrikan transaksinya ke Mayop, silakan dientrikan ke Mayop ya. Oke, Ibu ke breakout room yang lain dulu. Iya, Ibu. Terima kasih. Iya. Oke, hai. Kelompok apakah ini? Kelompok banking ya? Kelompok banking ya? Udah sampai masuk. Apa nih? Oke, Purkes. Kelompok Purkes sudah masuk ke entry transaksi di Mayopnya ya. Lanjutkan ya, Nak ya. Aman ya? Aman. Sip. Terima kasih. Udah sampai mana nih? Akun nih. Boleh. Udah sampai mana kelompok akun? Kenapa, Bu? Udah sampai mana Entita? Oh aman, kata Anggia aman. Oke, semuanya aman ya? Aman, Bu. Iya. Oke. Akun udah, Purkes sudah. 2 kali, Bu, akun masuknya. Iya. Oke, hai. Udah sampai mana, Nak? Ibu, Udah sampai mana? udah sampai nomor 3, Bu. Udah nomor 3. Udah coba entry transaksi ke Mayopnya? Ya ini lagi, Bu. Coba. Oke. Oke. Ibu pindah ke grup yang lain. Kalian coba selesaikan dengan baik dulu, diskusikan dengan baik ya. Aman, anak baik, soleha. Aman, Bu. Oke. Hai, kelompok akun. Kelompok banking. Berdua nih. Tadi satunya siapa yang belum masuk? Elvira. Oh, Elvira ya. Ya sudah. Nanti coba Ibu hubungi ya. Kemungkinan dia kendala masuk ke breakout. Gimana? Sudah sampai mana? Sudah aman, Bu. Sudah aman. Sudah coba buka LKPD digitalnya ya. Oke. Coba buka Mayopnya ya, Nak ya. Coba entry transaksi, dianalisis dulu mana sih transaksi yang deferral, mana sih transaksi yang accrual, mana yang termasuk ke penyusutan aktiva tetap, dan mana ke pemakaian perlengkapan. Setelah kalian sudah bisa menganalisis, kalian harus lihat lagi ke Mayopnya. Itu posisinya ada di mana. Gitu ya. Oke, aman. Lalu, Oke. Oke, hai anak-anak.
Kita kembali lagi ke ruang utama. Yuk, diskusinya sudah berlangsung. Kita kembali ke ruang utama. Oke, sambil menunggu temannya kembali ke ruang utama, gimana hasil diskusinya? Ada kendala? Coba, Intita ada kendala nggak Intita di diskusi kali ini? Nggak ada ya, semuanya aman ya. Oke, yang sudah masuk kalau kita aman, acungkan jempol bersama sambil nunggu teman yang lain. Aman ya? Oke, kita masih nunggu teman yang lain buat masuk ya. Oke, sebentar masih menunggu. Oke, sambil nunggu, sambil persiapkan diri siapa yang mau presentasi, kita bahas LKPD itu dari nomor 1 sampai nomor 4. Nomor 4 ada 2 poin ya, kalian harus entry transaksi tersebut ke dalam Mayop Accounting versi 18. Oke, baru 6 siswa, berarti kita masih menunggu beberapa siswa lagi. Oke, sudah lengkap ini. Kita sudah masuk ke ruang utama semua. Oke, kita akan bahas LKPD nanti proseduralnya atau sistematikanya. Kalian jawab LKPD itu per nomor, per poin. Setelah itu Ibu beri masukan, beri penguatan biar kita tidak hilang arah ya. Oke, nanti di akhir baru kita simpulkan keseluruhan materi pada hari ini. Oke. Untuk yang membahas LKPD nomor 1, boleh kelompok akun terlebih dahulu. Oke, Intita boleh bahas yang nomor 1 ya. Silakan kalau mau saya. Oke, kita mulai bahas ya nak ya. Kita mulai bahas LKPD untuk poin nomor 1. Silakan untuk nomor 1 akan dibahas oleh kelompok akun. Intita silakan bahas. Boleh share screen ya. Ibu sudah aktifkan, bisa share screen. Silakan. Bentar ya, Ibu. Oke, persiapkan ya. Sambil yang lain persiapkan hasil diskusi kalian ya. Sudah ada, Bu. Oke, sudah terlihat. Silahkan dijelaskan gimana ya untuk menjawab transaksi yang pertama. Kalau nggak pada saat di LKPD itu kalian kan sudah diberikan data ya, sudah diberikan data penyesuaian. Kemudian kalian harus menganalisis, kemudian membagi transaksi atau data penyesuaian itu mana yang transaksi accrual, mana yang transaksi deferral, mana yang transaksi penyusutan ya. Silakan Inti tadi jelaskan. Ya, Ibu. Jadi, transaksi akrual adalah transaksi yang berkaitan dengan beban akrual, yaitu suatu beban yang belum dibayar atau pendapatan. Nah, sedangkan transaksi adalah transaksi yang berkaitan Ya. Berdasarkan data penyesuaian di atas, dirinci sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian perlengkapan. Yang kedua, transaksi deferral. Yang ketiga, penyusutan. Yang keempat, transaksi akrual. Yang kelima, transaksi akrual. Dan yang terakhir, transaksi deferral. Oke. Terima kasih, Bu. Iya, kita tepuk tangan dulu buat Intita dan kelompok akun. Oke, boleh stop sharing dulu, nanti Ibu yang gantian share screen. Oke, sebentar. Ibu share dulu. Terlihat, nak? Oke, terlihat ya? Oke. Ini adalah data penyesuaiannya, seperti yang kita tadi sampaikan. Persediaan perlengkapan yang tersisa berarti dia masuknya ke transaksi apa ya?
Transaksi apa Intita yang poin A? Transaksi perlengkapan. Oke, pemakaian perlengkapan atau penyesuaian perlengkapan. Untuk yang kedua ada sewa kantor nih 1.200.000 dibayarnya 1 Mei untuk 1 tahun. Berarti itu adalah transaksi deferral. Kemudian yang ketiga ada peralatan kantor disusutkan, berarti itu adalah transaksi penyusutan. Pendapatan jasa yang masih harus diterima berarti transaksi accrual. Kemudian beban gaji yang belum dibayar berarti accrual. Kemudian iklan yang telah kadaluarsa berarti deferral. Oke, sekarang kita harus bisa membedakan apa sih transaksi deferral, apa sih transaksi accrual. Oke, sebentar. Oke, sudah terlihat PowerPoint Ibu, Nak? Oke. Nah, ini. Kita mulai lagi dulu dari sini. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang bertujuan atau yang dibuat untuk keperluan menyesuaikan seluruh catatan dengan keadaan yang sesungguhnya di akhir periode. Nanti kalau di Mayopnya itu adalah akun, kemudian record journal entry. Nanti setelah Ibu menjelaskan ini, Ibu akan tampilkan aplikasi Mayopnya. Nah, setelah itu, di mana yang harus dilakukan penyesuaian tadi kan ada 4. Yang pertama itu transaksi accrual. Transaksi accrual adalah transaksi yang berkaitan dengan beban yang seharusnya sudah menjadi kewajiban tetapi belum dibayar. Seperti beban gaji bulan Desember dibayar bulan Januari. Kita sudah menikmati tapi belum dibayar. Itu adalah transaksi accrual. Tata cara untuk entry transaksi di Mayopnya adalah pada tampilan Command Center, kemudian kalian klik menu akun, kemudian record journal entry. Setelah itu transaksi yang kedua. Nah, ini tampilan untuk record journal entry-nya seperti ini. Nanti kalian general journal itu diisi dengan nomor bukti, date itu adalah tanggal penyesuaian. Tanggal penyesuaian selalu di akhir periode. Kalau akhir periodenya adalah Januari, berarti tanggal 31 Januari. Seperti itu. Kemudian nanti ini adalah akun-akun yang terkait, nama akun, kemudian debit kredit harus balance. Out of balance-nya harus 0. Jangan lupa teks impulsif harus dihilangkan. Oke, itu transaksi accrual. Kemudian transaksi deferral. Transaksi deferral itu transaksi yang berkaitan dengan beban-beban deferral. Beban deferral adalah beban yang sudah menjadi kewajiban perusahaan setiap bulannya. Jadi kita bayar duluan, ya, bayar duluan untuk periode yang akan datang. Itu adalah deferral. Tata caranya sama di akun record journal entry. Selanjutnya ini adalah transaksi penyusutan. Ada transaksi penyusutan itu adalah pengurangan nilai aset tetap. Tata caranya masih sama di akun record journal entry. Kemudian ini yang perlengkapan. Perlengkapan itu ada di nomor 2, LKPD nomor 2. Bahas dulu LKPD nomor 2-nya ya. Ibu stop share dulu. Oke. Sekarang kita lanjut ke pengerjaan LKPD yang kedua. LKPD yang kedua akan dibahas oleh kelompoknya Purt ya, sama Sabrina ya. Sama Siva, Sabrina Nur Siva. Silakan, gimana Sabrina? Hasil diskusi kelompoknya. Iya, boleh silakan ya. Oke, aman. Jadi nomor 2 itu termasuk sebentar yang belum terlihat. Oke, baru terlihat. Silakan. Nomor 2 itu termasuk penyusutan peralatan. Ya. Nomor 2 itu pengurangan. Kita harus entry. Awalnya itu kita harus ke tampilan Command Center. Lalu klik akun, lalu ke record journal entry untuk memasuki transaksi tersebut. Oke. Nah, ya itu tidak bisa terbuka, ada di bawah. Oke. Lalu isiin semuanya sesuai dengan soal. Jadi kan kayak tanggal, terus memo, sama keterangan transaksinya. Jangan lupa sebelum melakukan atau sebelum mengisi tax inclusive, jangan di checklist. Dan out balance harus 0. Oke. Transaksinya apa tadi? Terus kita analisis jurnalnya. Penyusutan
Oke, Transaksi penyusutan. Penyusutan peralatan ya sebesar 1.550.000. Oke, kita applause buat Sabrina. Dia sudah menerapkan ke Mayopnya. Dia udah bisa menjelaskan bagaimana sih tata cara entry-nya ya. Kita tepuk tangan. Terima kasih Sabrina dan kelompok Forecast. Oke. Kita lanjutkan dulu. Kita lanjut ke kelompok yang nomor 3. Kita akan mendengarkan penjelasan dari kelompok sales. Eka, silakan. Kelompok sales, Eka. Hai Eka. Eka dengar suara Ibu? Eka. Nomor 3 soalnya tentang apa ya? Iya, Ibu. Oke, Eka udah siap atau belum nih? Siap, Bu. Oke, boleh share screen. Silahkan yang lain disimak ya nak ya, biar nanti kita izin bisa share screen ya, Bu. Iya boleh ya. Sebentar, Ibu. Iya, silakan. Sudah terlihat belum, Bu? Aman, terlihat. Eka jelasin satu-satu ya, Bu. Iya. Kan soalnya itu suruh menganalisis langkah-langkah mencatat transaksi pemakaian supplies pada jurnal umum dalam Mayop Accounting. Iya. Yaitu caranya yang pertama, pada tampilan command center klik menu inventory, lalu yang kedua klik count inventory, lalu yang ketiga pada kolom counted diisi dengan item perlengkapan yang masih tersisa. Kemudian klik address inventory. Lalu yang keempat pada jendela adjust inventory pilih akun supplies expense. Lalu ada default adjustment account, kemudian klik continue. Lalu yang terakhir, yang kelima, akan muncul tampilan jurnal penyesuaian untuk pemakaian perlengkapan, kemudian klik continue. Oke. Sudah, Kak? Sudah, Bu. Oke, kita tepuk tangan dulu, kita applause buat Eka. Oke, boleh stop share dulu. Ya, baik Bu, sebentar. Ya. Oke, coba kita Ibu beri tambahan dan penguatan dulu yang disampaikan Eka itu benar. Nanti coba Ibu berikan tampilan di Mayopnya seperti apa ya, karena untuk pemakaian perlengkapan sendiri ini adalah langkahnya beda sendiri. Nah, kalau yang lainnya itu transaksi penyesuaian ada di akun, kemudian record journal entry. Tapi untuk penyesuaian perlengkapan, karena ini berkaitan sama inventory, jadi kita pakainya menu inventory. Oke, sebentar Ibu share screen dulu. Terlihat, nak? Acung jempol, acung jempol yuk. Oke, aman. Oke, yang tadi kita mulai dari yang Sabrina jelaskan, nih transaksi penyusutan. Transaksi penyusutan itu adalah pengurangan nilai aset tetap, di mana dalam entry transaksi di Mayopnya itu kita di tampilan command center, sebentar. Terlihat tampilan Mayop Ibu? Oke, di sini untuk transaksi penyesuaian, kecuali penyesuaian perlengkapan atau pemakaian perlengkapan ada di akun, kecuali pemakaian perlengkapan ya buat transaksi deferral, transaksi accrual, buat penyusutan ada di akun, kemudian record journal entry.
Tampilannya seperti ini, yang seperti Sabrina jelaskan tadi, di mana nanti general jurnal itu adalah nomor buktinya berapa, kemudian date-nya tanggal berapa, memonya itu apa. Oke, coba kita bikin ya. Coba. Oke, nanti untuk merubah si akun ini tadi kan kosong nih, kita harus pencet tab sampai nanti muncul pilihan akun yang terkait. Kalau untuk penyusutan berarti yang terkait adalah beban penyusutan depresiasi expense. Oke, sebesar berapa yang didebitnya tadi 1.550.000. Setelah itu kita tap sampai muncul lagi untuk penyesuaian akun yang kedua karena tadi equipment, maka equipment akumulasi depreciation atau beban penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.500.000. Ini kan belum balance nih, out of balance-nya masih terisi. Kalian pencet tab 1 kali, kemudian out of balance-nya harus 0. Ketika posisi seperti ini, kalian baru boleh merecord. Oke, selanjutnya untuk yang transaksi atau pertanyaan yang ketiga yang disampaikan oleh Eka itu adalah transaksi pemakaian peralatan. Dia tidak lagi di akun kemudian record journal entry tapi ada di inventory. Inventory kemudian apa ya? Apa ya? Inventory apa ya? Inventory apa, Nak? Ayo boleh dibuka itu mic-nya. Inventory count. Inventory. Nah, iya, inventory count inventory. Nah, ini di kolom counted ini adalah banyaknya perlengkapan atau banyaknya persediaan kita yang tersisa ada di kolom counted seperti ini. Kalau kalian rasa penyesuaian ini sudah sesuai, kalian adjust inventory seperti itu. Sebentar, kita balik lagi ke PowerPoint. Oke, kelihatan PowerPoint-nya. Aman kan, Nabila? Kelihatan tidak? Oke. Oke, pada tampilannya seperti ini. Nah, ini. Untuk menghitung perlengkapan yang sudah terpakai dan perlengkapan yang masih tersisa dalam Mayop ada di inventory, terus count inventory. Nanti tampilannya seperti ini. Counted ini adalah kolom yang harus kalian sesuaikan. Setelah sesuai, kalian klik adjust inventory. Oke, nanti setelah adjust inventory, di default akunnya itu kalian sesuaikan. Karena ini adalah perlengkapan, maka default akun yang sesuai adalah beban perlengkapan atau supplies expense. Setelah itu kalian continue. Nanti setelah kalian complete, kalian diarahkan ke tampilan adjust inventory-nya. Adjust inventory ini adalah penyesuaian untuk persediaan. Oke, persediaan perlengkapan tinggal ditulis penyesuaian perlengkapan, tertanggalnya adalah akhir bulan. Setelah itu muncul seperti ini, nanti kalian klik record. Oke, sampai sini aman? Aman, oke. Kita lanjut. Oke, lanjut ke LKPD yang ketiga. Maaf, nomor 3 tadi sudah ya. Nomor 3 udah sama Eka, sekarang nomor 4. Nomor 4 dokumen 1. Silakan nomor 4 dokumen 1 mau disampaikan sama siapa ya? Kelompok yang belum? Sama, oke, sama Karno, silakan. Baik, bentar ya, Bu. Iya. Dulu. Ya. Sudah terlihat? Lagi proses, bentar. Oke, sudah terlihat. Yang pertama, langkah-langkah untuk mengentry transaksi di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pada menu Command Center, pilih akun, kemudian record jurnal, maka akan dapat tampilan record jurnal seperti berikut. Yang pertama pada general jurnal diisi dengan isi nomor bukti transaksi, kemudian date diisi dengan sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian memo diisi dengan keterangan yang pada bukti transaksi, yaitu penyesuaian akhir periode, kemudian isi ACC dengan wages salarious expense. Bukan ACC loh, itu akun. Oh, iya. Bukan ACC itu, akun. Akun ya, cuma istilahnya disingkat jadi ACCT hashtag gitu. Ya, lanjut Karno.
dan salaries expense dengan debit nominal 300.000. Kemudian yang kedua yaitu dengan akun expense payable dengan kredit 300.000 sesuai dengan pada bukti transaksi. Maka apabila sudah didapat out of balance-nya 0, maka sudah bisa direkord. Tidak lupa dengan menghilangkan centang pada tax inclusive-nya. Oke, sebentar. Sebelum Karno akhiri. Tadi kan hampir semuanya, udah diakhiri. Hampir semuanya kan menghilangkan centang di tax inklusif. Ibu mau tanya kenapa ya? Kok harus kita hilangkan? Kenapa harus kita hilangkan ya? Ada yang masih ingat kenapa harus kita hilangkan? Ada yang masih ingat? Karena masih ingat kenapa ya kalau dihilangkan itu biar di yang kita record itu tidak masuk apa ya di dalamnya? Tidak masuk apa tuh? Kalau teks itu istilah bahasa Indonesianya apa ya teks ya? Dibuka tuh, oke pajak. Nah iya biar tidak include pajak. Jadi kalau 300.000 ya 300.000. Kalau nanti teks inklusif di checklist berarti dari 300.000 itu sudah ada pajak di dalamnya. Nanti akan muncul nominalnya koma seperti itu ya nak ya. Oke aman, kita aplaus untuk Karno. Lanjut. Nomor 4 dokumen 2. Siapa yang mau menjelaskan nomor 4 dokumen 2? Siapakah? Oke, Nabila. Sudah raise hand, silakan. Izin share screen ya, Bu? Ya. Aku bawa catat. Coba aja. Pada menu comment center. Sebentar, Nab. Belum tampil sebentar. Sabar dulu. Belum ya, Bu. Ya, sebentar. Nah, oke, aman. Aman, Nab. Pada menu comment center, kita pilih account, kemudian pilih record journal entry. Kemudian di general journal kita isi dengan bukti nomor buktinya. Nomor bukti disoalkan BM03. Kita isi dengan BM03. Kemudian date-nya di situ 31 Januari 2014. Kemudian memonya diisi dengan sebentar Bu, kita isi dengan penyesuaian. Ya. Dihilangkan saja, tidak usah di checklist. Kemudian pencet tab sampai pilih akunnya itu insurance expense. Iya. Kemudian kita isi debitnya menjadi di situ soalnya 200.000. Tab, teksnya ente, kemudian akun selanjutnya kita isi dengan prepaid insurance di kolom kredit. Kemudian pencet tab sekali dan out of balance-nya sudah 0. Apabila out of balance-nya sudah 0, maka kita langsung record. Oke. Terima kasih Nabila. Kita tepuk tangan dulu buat Nabila dan semua yang sudah presentasi hari ini. Kalian luar biasa. Oke. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. LKPD sudah diselesaikan dengan baik. Kemudian kalian sudah bisa melakukan entry transaksi penyesuaian. Kalian sudah bisa menganalisis akun yang muncul itu apa. Transaksi deferral yang gimana. Transaksi accrual yang gimana. Kalian hebat hari ini. Oke. Materi kita atau pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu mau kalian simpulkan dulu. Yuk kita simpulkan apa sih yang sudah kita pelajarin hari ini. Siapa yang mau coba menyimpulkan pembelajaran hari ini?
Siapa ya? Simpulkan yuk. Oke, Sinta. Oke, Sinta udah resen. Gimana? Di unmute dulu. Jadi kesimpulan atas pembelajaran hari ini adalah mengetahui pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan dengan keadaan atau fakta yang sesungguhnya di akhir periode. Dalam jurnal penyesuaian itu terdapat 4 transaksi, yaitu transaksi akrual, transaksi deferral, transaksi transaksi pemasukan suppliers. Oke, hebat. Kita applause lagi untuk Sinta. Oke, pembelajaran boleh di-mute lagi sih. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang jurnal penyesuaian dalam web accounting, di mana menunya adalah akun, kemudian record journal entry untuk transaksi deferral, transaksi accrual, transaksi penyusutan aktiva tetap. Dan untuk transaksi pemakaian perlengkapan itu pakainya di inventory, kemudian count inventory, di mana kita harus mengkontit dulu, setelah itu kita arahkan untuk men-adjust inventory. Seperti itu ya nak ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tes evaluasi. Nanti ada evaluasi digital yang harus kalian isi, waktunya itu 10 menit. Ibu share melalui chat ya, sebentar. Sudah masuk belum? Sudah masuk? Yuk jempolnya, kalau sudah masuk. Hai. Oke, udah ada yang mengangkat jempol aman. Silakan dikerjakan, nah. Waktunya itu ada 10 menit, di mana di situ ada pilihan ganda 5 nomor, kemudian ada penilaian keterampilan 2 nomor. Silakan dikerjakan. Ibu tunggu 10 menit ya. Silakan. Yuk dikerjakan dengan baik, nak. Dibaca soalnya, sembari nanti Ibu cek apakah kalian sudah masuk atau belum. Barangkali ada yang sulit untuk on cam, karena HP itu biasanya nggak bisa membuka browser, silakan boleh off cam dulu, terus kalian kerjakan evaluasinya ya.
Yuk, silakan. Waktunya tinggal 5 menit lagi, Nak. Manfaatkan dengan baik ya. Oke. Ada sebagian yang sudah menyerahkan, yang lain ditunggu, Nak. Tinggal sebentar lagi waktunya. Yang sudah selesai, silakan on cam lagi. Kameranya dinyalakan lagi. Karena udah ya senyum-senyum nih. Sok cepat segera karena selesaikan. Oke, nah, waktu evaluasinya sudah selesai. Yuk, on cam dulu, Ibu tunggu nih. 1 menit on cam semua yuk. On cam semua dulu. Ini sudah sebagian besar nih, udah tinggal 1 orang lagi yang belum masuk. Sebentar sambil Ibu pantau. Oke, ya, sudah selesai masuk semua. Silakan on cam, nah on cam. Anggia, Sinta, Dinda, Intita, Elvira, yuk on cam dulu yuk, nak yuk. Ayo, on cam. Oke, Anggia, Sinta, Dinda. Oke, aman ya evaluasinya ya? Yuk acung jempol aman. Oke, Nabila aman. Yang lain, oke, Elvira, Intita, karena udah senyum-senyum, Ayesa, ayo angkat jempolnya. Yonia, angkat jempol Sinta, oke. Ayesa gimana? Aman? Aman ya? Oke, sip. Selanjutnya, kita sudah melewati rangkaian pembelajaran. Kita sudah mulai diskusi kelompok, kita sudah melakukan presentasi, kemudian kita sudah evaluasi. Materi kalian pun sudah dirasa cukup untuk memahami mengenai transaksi penyesuaian perusahaan jasa dan bagaimana sih tata cara entry transaksinya dalam IOP. Selanjutnya, kita akan melakukan kegiatan refleksi. Coba Ibu mau tanya, ada yang kalian belum paham? Paham, Nak? Oke, boleh dibuka yuk mic-nya, paham? Paham, Ibu. Oke, paham. Oke, kalau paham, sekarang coba
perwakilan satu orang untuk menyampaikan gimana sih perasaannya atas pembelajaran hari ini, apakah ada saran untuk pembelajaran ke depan. Oke, coba siapa yang mau menyampaikan? Anggia? Anggia bisa menyampaikan? Anggia. Anggia. Oke, Anggianya ini belum itu ya? Oke, coba Intita sampaikan perasaannya Intita. Gimana sih pembelajaran hari ini menurut Intita? Anggia udah bisa nih. Mau Anggia mau Intita? Ya, terserah mau Anggia atau mau Intita. Oke, Anggia boleh deh. Anggia deh. Ibu belum dengar suara Anggia hari ini. Bentar ya, Bu. Ya ampun, Anggia. Jadi, kesan-kesan pembelajaran kali ini tuh seru. Terus pastinya menyenangkan, nggak bosan kan. Biasanya kalau di daring tuh cuman dengerin guru jelasin aja kan. Kalau ibu kan ada interaksi sama kitanya, ngerjain tugas, terus apa namanya, ngerjain tugasnya tuh kayak kita udah paham, terus ibu jelasin ada share screen-nya. Biasa guru tuh cuma share screen, terus terabas aja. Ibu kan kayak the best, Bu. Oke, terima kasih Anggia. Selanjutnya, Ibu ingin mengingatkan materi pembelajaran yang akan datang itu berkaitan dengan bagaimana sih menyajikan laporan keuangan dalam MAYOB. Jadi pada saat kalian entry transaksi, termasuk transaksi penyesuaian itu, laporan keuangannya sudah terbentuk otomatis dalam MAYOB. Nanti kalian tinggal menampilkan saja. Nah, bagaimana cara menampilkannya, bagaimana cara melakukan evaluasinya, benar tidaknya itu akan dipelajari di minggu depan. Kalian pelajari mengenai hal itu, Nak, dibuka lagi bukunya, dibaca lagi, kemudian kalian pahami. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada. Oke, udah ada yang geleng-geleng. Oke, selanjutnya silakan berdoa terlebih dahulu. Yuk dipimpin doa. Tadi udah Elvira, sekarang Dinda deh. Dinda pimpin doa yuk. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Oke. Selesai. Amin. Beri salam. Oke. Alhamdulillah pembelajaran kita sudah berlangsung dengan baik. Semoga pembelajarannya bisa menjadi pembelajaran yang bermakna, mengenang di diri kalian, tidak mudah dilupakan. Pesan Ibu tetap jaga kesehatan selalu, tetap di rumah, kemudian kalian jangan berkerumun, jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting bersama teman-teman yang lain ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh leave. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.